Gimana cara bersikap sebagai seorang pria di depan wanita? Kejantanan adalah salah satu kualitas paling penting yang bikin wanita merasa tertarik. Dan itulah alasannya gue mau lo dengerin baik-baik video ini. Karena ini adalah salah satu video paling penting dalam cara memikat wanita. Di video ini, gue bakal jelasin gimana cara bikin seorang wanita ngerasa kalau lo itu adalah seorang pria sejati. Dan mindset kayak gimana yang harus lo punya. Karena pada akhirnya, pas seorang wanita ketemu lo, hal pertama dan paling penting yang dia cari adalah seorang pria. Pria yang kuat yang bisa menghadapi hidup dan tantangan-tantangannya. Jadi biarkan gue bagiin 6 prinsip yang gue mau lo jalanin dan lo ingat seumur hidup lo. Prinsip pertama, lo nggak punya pesaing. Ide pertama yang harus nancep dalam banget di pikiran lo sebagai seorang pria adalah ini. Lo nggak punya pesaing. Nggak ada satupun pria di bumi ini yang bisa ngambil tempat lo atau nyolong cewek yang lagi bareng lo. Sesimpel karena lo nggak ngelihat siapapun sebagai saingan lo. Pas lo bener-bener percaya hal ini, si cewek otomatis bakal ngerasa kalau nggak ada yang setara sama lo. Karena lo nggak bertindak atas dasar rasa takut atau cemburu. Tapi kalau lo percaya ada orang yang lagi bersaing sama lo bakal mulai bertindak lemah. Ngecekin HP dia, mantau setiap gerakannya, dan curigaan sama dia. Dan disitulah daya tarik lo mulai pudar. Pas lo percaya lo nggak punya pesaing, lo sebenarnya memiliki tingkat kepercayaan diri yang paling tinggi. Segala hal dalam perilaku lo bakal berubah. Tatapan lo, energi lo, bahkan keberadaan lo di dekat dia. Dia ngerasain kepercayaan diri itu tanpa lo perlu ngomong sepatah pun. Dan dia bakal ngerasa tenang serta lebih tertarik sama lo karena kehadiran lo ngirim pesan yang sunyi. Gue nggak nyari persetujuan, gue yang milih. Mindset persaingan dan rasa takut itulah yang menghancurkan seorang pria. Pas lo takut kehilangan dia, lo mulai berperilaku dengan cara-cara yang ngebongkar kelemahan lo. Memantau, bereaksi berlebihan, dan memberi terlalu banyak. Di momen itu, perannya jadi kebalik. Lo jadi pihak yang takut digantikan, dan dia jadi pihak yang pegang kendali. Mindset yang benar adalah tetap tenang dan percaya diri. Gak bersaing sama siapapun dan gak takut kehilangan. Siapapun yang mau lo bakal tetap tinggal, dan siapapun yang gak mau, kepergian mereka gak bakal ngambil apapun dari lo. Gue kasih beberapa contoh biar lebih jelas. Di gym, ada trainer ganteng ngajak dia ngobrol. Lo nggak perlu ngerubah nada bicara lo, meninggikan suara lo, atau buru-buru membandingkan diri lo. Lo selesaiin latihan lo terus bilang sesuatu yang singkat dan sopan kalau emang perlu. Di media sosial, banyak cowok ninggalin komen di foto-fotonya. Lo nggak usah ikutan kontes siapa yang paling banyak komen. Nilai lo nggak diukur lewat emoji. Soal mantannya, kalau dia nyebut namanya secara sekilas, lo nggak usah gugup. Masa lalu itu cuma cermin dia, bukan alat ukur buat lo. Dengan pria yang lebih kaya atau lebih ganteng, jangan bandingin ciri-ciri dia sama punya lo. Lo itu adalah satu sistem lengkap dari nilai-nilai, sikap, batasan, kepemimpinan, dan energi. Kadang kepribadian ngalahin sumber daya materi. Dalam grup pertemanan, bercandaan mungkin berubah jadi ngeledek. Lo cukup senyum dan dengan tenang ganti topiknya. Lo nggak usah ikutan pertempuran yang nggak perlu. Tapi tolong, hindarin kesalahan umum yang sering gue lihat dilakuin banyak cowok. Ngerubah nggak punya pesaing jadi kesombongan yang kosong. Pamer, ngerendahin orang lain, itu bukan percaya diri. Itu adalah rasa takut yang disamar-samarin. Bersikap kayak tipe orang yang pura-pura nggak peduli, padahal di dalam hati kebakar. Hasilnya adalah sinyal yang campur aduk. Dia bakal gampang banget ngedeteksi kalau lo lagi kebanyakan ngejelasin, atau over-explaining. Mereka yang terus-terusan bilang gue nggak cemburu kok, biasanya sebenarnya cemburu. Kepercayaan diri yang diam bersuara lebih keras. Perbandingan yang berisik, nunjukin kekurangan pria lain buat lo kelihatan lebih baik. Pria yang gak punya pesaing gak perlu ngejatuhin orang lain buat kelihatan menonjol. Contoh lain, dia bilang, "Bob bikin aku ketawa tadi." Lo bilang, "Bagus deh, ketawa itu sehat." Terus lo ganti topik ke sesuatu yang lebih bermakna di antara kalian. Gak ada interogasi, gak ada komen sarkas, gak ada usaha buat nyolong sorotan. Pesannya adalah, gue gak terancam. Kalau lo pernah ngerasain gelombang cemburu yang kuat, jangan langsung respon. Tunda jawaban lo. Kasih diri lo 12 jam sebelum bereaksi. Lo bakal kaget gimana ilusi terancam itu bakal hilang sendiri. Gak punya pesaing adalah sebuah cara hidup. Kekuatan lo bukan dalam membuktikan lo yang terbaik. Kekuatan lo ada pada tetap tenang dalam frame lo, bahkan kalau nggak ada yang setuju. Itulah jenis kepercayaan diri yang nyalain daya tarik dan bikin lo tetap jadi pemimpin dari ritme hidup lo. Prinsip kedua,
Tujuan dan impian lo harus lebih utama daripada si cewek. Pas lo bikin si cewek jadi lebih penting dari target lo bakal kehilangan rasa hormat dari dia karena dia ngerasa lo udah kehilangan arah. Tapi pas dia ngeliat lo naruh pekerjaan, ambisi, dan kesuksesan lo di urutan pertama, dia ngerasa aman sama lo karena dia tahu lo adalah pemimpin dari hidup lo sendiri. Seorang wanita nggak mau pria yang hidupnya berputar di sekitar dia. Dia mau pria yang hidupnya berputar di sekitar visinya sendiri. Kenapa prinsip ini penting banget? Karena daya tarik dibangun di atas kepemimpinan dan arah tujuan. Pria dengan kompas internal nggak bakal keganggu sama gelombang emosi. Punya misi yang jelas ngerubah energi lo dari reaksi jadi aksi, dan dari pembenaran jadi pencapaian. Dan wanita, meskipun dia nggak ngomong, bakal ngetes apakah lo punya jalan yang independen atau lo cuma nunggu bimbingan dari dia. Dan gue bakal ambil kesempatan ini buat ngejelasin salah satu konsep yang paling penting yang harus lo tahu buat sukses dalam hubungan. Perbedaan antara peduli dan sentralitas. Peduli yang sehat, hadir buat dia, dengerin dan menghargai keberadaannya tanpa ngerubah jalan hidup lo. Sentralitas yang gak sehat, batalin rencana lo, nelantarin proyek lo, dan ngerombak hari lo cuma buat ngikutin mood dia. Yang pertama ningkatin nilai lo, yang kedua ngebubarin nilai lo. Seorang cewek respek sama pria yang bikin dia ngerasa kayak tambahan yang indah dalam hidupnya, bukan pusat dari hidupnya. Gue kasih beberapa contoh biar lebih jelas. Di kerjaan, lo punya deadline penting besok. Dia ngajak jalan sampai malam. Jawaban percaya diri lo adalah, gue ada deadline besok pagi banget. Kita tunda ke besok sore ya. Gak perlu minta maaf berlebihan, gak ada drama, cuma pengaturan simple yang bikin target lo tetap aman. Dalam rutinitas lo, waktu olahraga lo itu tetap. Jangan batalin itu setiap ada rencana dadakan muncul. Konsistensi lo ngirim pesan tanpa kata. Gue yang mimpin waktu gue. Dalam finansial, punya budget bulanan untuk proyek lo, kursus, dan pengembangan diri sebelum pengeluaran senang-senang. Tanpa disiplin finansial, target lo cuma jadi omongan doang. Dalam hubungan, kalau lo sadar dia konsumsi waktu lo tanpa ada progres atau rasa hormat ke batasan lo, kurangi investasi lo dan arahin lagi energi lo ke tujuan hidup lo. Jadi kesimpulannya, tujuan hidup lo itu bukan buat ngelawan dia, itu justru ngelindungi kalian berdua. Pas kompas lo jelas, hubungannya jadi lebih aman dan lebih menarik. Wanita nggak mau jadi proyek lo, dia mau partner dari pria yang udah punya proyek hidup. Taruh visi lo di depan, tetapin batasan lo dan kasih dia kehadiran yang dewasa yang nggak nelan misi hidup lo. Itulah cara lo tetap dapat respek dari dia dan ngejaga diri lo di saat yang sama. Prinsip ketiga, jangan punya rasa takut. Rasa takut adalah musuh dari kejantanan. Seorang wanita nggak tertarik sama pria yang takut kehilangan dia atau takut buat nyatain opininya. Pas dia ngerasa kalau lo itu takut, rasa nyaman dia bareng lo bakal berkurang. Dan begitu juga nilai lo di mata dia. Kejantanan berarti mengekspresikan diri lo dengan berani, mutusin sesuatu dengan percaya diri, dan gak takut sama hasilnya. Rasa takut kehilangan dia malah bikin dia berhenti takut kehilangan lo. Dan pas ide tentang kehilangan itu hilang dari pikirannya, daya tarik lo pudar. Dia tertarik sama pria yang bisa aja dia kehilangan kalau hal-halnya gak sejalan, bukan sama pria yang gak bisa hidup tanpa dia. Gimana bentuk tanpa rasa takut dalam perilaku sehari-hari? Lo ngomong dengan jelas dalam satu kalimat pendek, bukan pidato panjang. Ini cocok buat gue, yang ini enggak. Keputusan pendek dan tegas. Gue ada kerjaan hari ini, kita jalan besok jam 6. Gak perlu penjelasan tambahan. Stabilitas di bawah tekanan. Lo gak meninggikan suara, gak ngancem, gak memis. Ketenangan lo adalah kekuatan lo. Penerimaan hasil. Kalau dia gak suka sama frame lo doain dia yang terbaik dan lo lanjut jalan. Contoh praktis singkat, dia ngetes kecemburuan lo dengan nyebut pria lain. Lo senyum dan ganti topik. Bagus deh. Oh iya, gue udah kelar latihan minggu ini dan gue punya project buat lo. Permintaan mendadak yang ngebatalin rencana lo. Gue pengen sih, tapi gue udah ada janji yang udah ditentuin. Kita Jumat aja ya. Argumen yang makin memanas. Gue lebih suka ngobrol tanpa tuduhan. Kita lanjutin setelah 1 jam lagi. Batasan komunikasi lo. Gue balas chat antara jam 10 pagi sampai jam 6 sore. Di luar itu gue balas pas gue lagi senggang. Kejelasan tanpa permintaan berlebihan dan batasan yang bisa dijalani. Dan sebelum lanjut ke prinsip selanjutnya, ini mindset yang harus lo punya buat sukses dalam hubungan. Kehilangan yang sebenarnya bukan kehilangan dia. Kehilangan yang sebenarnya adalah kehilangan harga diri lo cuma buat mertahanin dia. Keberanian bukan teriak-teriak. Keberanian adalah diam yang disiplin, batasan yang jelas, dan penerimaan hasil apapun.
Kalau kalian emang cocok satu sama lain, dia bakal tinggal. Kalau enggak, kepergiannya justru ngelindungi lo dari jalan yang salah. Ketenangan itulah yang ngejaga daya tarik tetap hidup. Prinsip keempat, jangan menderita gara-gara cewek. Jangan biarin diri lo hancur gara-gara seorang cewek. Ngikat stabilitas emosional lo ke perilaku orang lain itu berarti ngelepas kontrol dari tangan lo sendiri. Wanita nggak tertarik sama pria yang kolaps dan berlagak jadi korban. Kalau dia lihat lo melintir kesakitan gara-gara satu kata atau satu situasi, dia paham kalau lo itu nggak stabil. Padahal stabilitas adalah pilar dari daya tarik. Bayangin situasi simpel. Dia ngomong kalimat yang nyakitin atau ngerendahin lo di depan orang lain. Secara alami lo bakal ngerasa kesel. Tapi daripada buru-buru masuk ke spiral penjelasan dan tuduhan, tarik napas dalam-dalam dan respon dengan satu kalimat yang jelas dan singkat. Gue nggak suka nada bicara kayak gitu. Terus ganti subjeknya. Atau dengan tenang, akhiri percakapannya. Lo harus nolak buat ngerubah hidup lo jadi arena drama. Ada perbedaan besar antara lari dari konfrontasi dan memilih medan tempur yang tepat, yaitu medan tempur ketenangan dan batasan. Kadang rasa sakit sembunyi di balik nama cinta. Lo bilang ke diri sendiri, gue sakit hati karena gue peduli. Tapi kenyataannya adalah, lo sakit hati karena lo nyerahin pusat kendali lo ke orang lain. Pas lo mencintai dari posisi yang kuat, perilaku dia bakal jadi informasi, bukan luka. Telat yang berulang-ulang adalah informasi tentang kedisiplinan. Rasa hormat adalah informasi. Ejekan juga informasi. Lo nanganin itu semua kayak cara orang dewasa nanganin anak kecil yang lagi marah. Dengan memahami konteksnya, tanpa masukin ke hati. Ini bukan berarti lo pura-pura jadi dingin atau sok pinter. Ini maksudnya lo nggak ngebiarin momen yang lewat ngerubah cara lo ngeliat diri lo sendiri. Dia mungkin kadang ngetes kekokohan prinsip lo dengan ngelempar komen yang memprovokasi buat lihat apakah lo bakal kehilangan keseimbangan. Kalau lo kepleset ke mode defensif, meninggikan suara dan ngirim pesan panjang-panjang, lo udah ngebongkar titik lemah lo. Tapi kalau lo kasih senyum singkat dan bilang, kita lanjutin pas kita udah tenang. Terus bener-bener lo lakuin, lo nggak kabur. Lo lagi mimpin situasinya. Dan ironisnya, respek dia ke lo justru meningkat di momen itu. Karena lo ngebuktiin kalau lo nggak bakal gelinding ke bawah cuma gara-gara satu dorongan. Dan kalau situasinya emang beneran nyakitin lo itu manusia. Tapi jangan jadiin rasa sakit itu sebagai identitas lo. Akui ketidaknyamanan lo, terus tanya ke diri lo sendiri. Apa yang gue pelajarin? Di mana gue harus pasang batasan? Kalau permintaan maaf yang tulus datang, bagus. Kalau perilakunya keulang lagi, lo dengan tenang tarik investasi lo dan atur ulang posisi dia dalam hidup lo tanpa berantem atau balas dendam. Gak semua cerita itu adalah pertempuran final. Adegan yang benar-benar ngebunuh daya tarik adalah pas lo kelihatan kayak nggak bisa hidup tanpa dia. Pesan-pesan panjang, ngecekin aktivitas dia, ngemis-ngemis penjelasan. Nggak ada dari hal itu yang ngeringanin rasa sakit. Yang ngeringanin adalah ngedapetin lagi pusat kendali lo. Anggap provokasi sebagai sebuah kesempatan juga. Kalau dia ngelempar komen yang ngerenggahin, lo nggak butuh ceramah panjang. Cukup bilang, enggak. Dan kalau permainannya lanjut terus, lo lah yang mengakhirinya. Ini bukan jenis hubungan yang cocok buat gue. Terus lo pegang omongan lo. Emang susah, tapi itulah artinya belajar daripada menderita. Belajar adalah keputusan yang lo ulang sementara menderita adalah cerita yang lo ceritain ulang tiap malam. Dan aturan terakhirnya, dia seringkali nggak bermaksud nyakitin lo sebanyak dia cuma pengen lihat lo. Dia pengen lihat tulang punggung lo. Pas dia nemuin kalau lo nggak goyang di setiap percikan api, dia bakal tenang di dalam hati karena lo udah jadi referensi yang mantep. Lo nggak meledak, lo nggak lari, dan lo nggak ngemis persetujuan dia. Lo memperjelas, lo berdiri tegak, dan lo lanjut jalan. Kalau hubungannya sehat, ketenangan lo bakal memulihkan respek dia.
kalau nggak sehat, ketenangan lo bakal menyelamatkan lo dengan cepat dan dengan kerugian minimal. Rangkum dalam satu kalimat. Anggap setiap hinaan sebagai pelajaran buat nentuin apa yang lo terima dan apa yang lo tolak. Bukan sebagai belati yang lo bawa terus dalam hidup. Jangan menderita buat ngebuktiin lo cinta. Belajarlah buat ngebuktiin lo adalah pria yang memimpin diri lo sendiri. Dan kalau dia nggak menghargai stabilitas lo, kepergian dia adalah keuntungan yang tertunda, bukan sebuah kerugian. Prinsip kelima, jangan rubah opini atau gaya hidup lo demi dia. Jangan rubah diri lo buat cewek manapun. Opini lo, cara hidup lo, hobi lo, ini adalah hal-hal yang ngebentuk identitas lo. Pas lo ngerubah itu semua buat nyenengin dia, lo ngirim pesan kelemahan. Persetujuan dia lebih penting daripada diri gue sendiri. Di momen itu, daya tarik lo anjlok dan respek dia ke lo menurun. Ada perbedaan antara mengembangkan diri karena lo emang mau, sama merubah diri buat dapetin persetujuan dia. Pengembangan diri itu keputusan lo, belajar skill baru, peduli sama kesehatan, ngatur waktu. Tapi merubah diri demi dia artinya ngapus bagian dari identitas lo cuma biar cocok sama punya dia. Yang pertama itu kekuatan, yang kedua adalah menyerahkan diri. Dalam kehidupan sehari-hari, ini bakal kelihatan cepet banget. Dia minta lo berhenti ketemu teman-teman lo karena dia nggak suka sama mereka. Lo bilang dengan tenang, mereka bagian dari hidup gue nggak bakal ninggalin mereka. Kalau ada perilaku khusus yang ganggu lo, kita bisa omongin. Dia nyaranin lo berhenti dari hobi lo karena dianggap kekanak-kanakan. Lo jawab dengan tenang, ini bikin gue seneng dan gue nggak bakal berhenti. Kita bisa atur waktu kita biar nggak tabrakan. Dia mau lo merubah opini lo cuma biar setuju sama punya dia. Lo bilang, gue hormati opini lo tapi opini gue beda. Dan kita nggak harus selalu sama kok. Kalau dia bilang, berubah atau kita putus, lo dengan tenang pilih diri lo sendiri. Inilah gue apa adanya. Kalau cocok buat lo, bagus. Kalau enggak, gue doain lo yang terbaik. Lo mungkin takut kehilangan dia, tapi justru itulah yang bikin dia jadi nempel sama lo dan gak bisa hidup tanpa lo. Ringkasan singkatnya, tetap jadi diri lo sendiri dan terus kembangkan diri lo buat diri lo sendiri. Dia tertarik sama lo karena lo itu jelas dan stabil, bukan karena lo berubah di setiap permintaan. Prinsip keenam, jangan peduli sama pendapat dia tentang lo. Jangan jadiin pendapat dia sebagai skala buat lo ngukur diri lo sendiri. Dia mungkin bakal ngomong hal-hal buat ngetes lo atau buat mancing cemburu lo. Tapi lo gak perlu berubah atau jadi tegang. Lo dengerin, senyum, dan lanjutin hari lo kayak biasa. Ini bukan berarti lo nyuekin dia atau ngerendahin dia. Ini simpelnya berarti lo gak nyari persetujuan dia buat ngerasa berharga. Kalau dia bilang, kamu kayaknya orangnya dingin ya, lo balas dengan tenang. Itu memang sifat gue. Pas gue perlu buat jelas, gue bakal jelas. Dan lo akhiri topiknya tanpa pertahanan yang panjang. Kalau dia ngelempar perbandingan, Bob itu lebih baik dan asik daripada kamu. Lo cukup bilang, pilih aja yang menurut lo cocok. Terus ganti topiknya ke sesuatu yang bermakna. Kalau dia komentar soal penampilan atau baju lo, aku gak suka gaya kayak gini. Lo bilang, gue suka kok. Dan kalau lo punya alasan praktis buat ngerubah itu, lo lakuin karena lo emang mau, bukan buat dapetin persetujuan dia. Ide utamanya, lo hormati pendapat dia, tapi lo gak hidup berdasarkan itu. Opini lo tentang diri lo sendiri datang dari nilai-nilai lo, kedisiplinan lo, kerjaan lo, dan gaya hidup lo. Pas dia lihat kalau lo gak berusaha buat nyenengin dia setiap saat, dia ngerasa aman sama lo karena lo itu mantep, dan dia bakal memperlakukan lo dengan respek yang lebih besar. Dalam kehidupan sehari-hari, ini muncul sebagai ketenangan. Lo gak kebanyakan ngejelasin. Lo nggak ngejar persetujuan dan lo nggak ngerubah keputusan lo setiap 5 menit cuma gara-gara apa yang dia omongin. Kalau dia kasih komen yang logis, terima dengan kepala dingin. Kalau itu cuma tes atau provokasi, senyum singkat udah cukup dan lo lanjutin hari lo. Singkatnya,
Dengerin tanpa keterikatan emosional, tetap kokoh dalam prinsip lo, dan jangan pernah biarin pendapat siapapun nentuin harga diri lo. Pas lo lakuin itu, lo menghormati diri lo sendiri dulu, dan itulah yang bikin orang lain hormat sama lo. Kalau lo sampai di titik ini, ingat hal ini. Jadi seorang pria itu bukan tentang seberapa keras lo ngomong atau seberapa banyak cewek yang lo pikat. Ini tentang kontrol yang tenang di balik setiap tindakan lo.